Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel materi kesehatan. Insya Allah dalam waktu yang singkat ini saya akan menjelaskan sedikit istilah yang sering kali atau kerap kali terdengar di telinga kita, tetapi banyak di antara kita yang belum mengetahui makna sebenarnya dari istilah tersebut, yaitu istilah shock. Apa itu shock? Shock, kita sering mendengarnya, wah dia shock berat setelah mengalami kecelakaan. Dia mengalami shock setelah terjadinya muntah yang begitu banyak, diare, dan sebagainya. Nah, pengertian shock teman-teman sekalian adalah kondisi ketika sistem peredaran darah terganggu sehingga tidak tercukupi kebutuhan darah pada seluruh jaringan tubuh termasuk organ-organ vital seperti paru-paru, jantung, ginjal, termasuk juga otak akan mengalami kekurangan suplai darah. Padahal darah mengangkut oksigen, mengangkut nutrisi atau gizi, zat-zat vitamin yang sangat diperlukan untuk jaringan yang dialiri darah tersebut. Sehingga ketika orang mengalami shock, dia akan mengalami beberapa tanda. Di antaranya adalah penurunan kesadaran. Dia pusing, dia mual, dia kesadarannya menurun, ya bingung. Kemudian pandangan mata kabur, hampa, tidak begitu jelas, ya. Kemudian juga denyut nadinya awalnya mungkin cepat sekali, ya. Cepat sekali, kemudian lemah, kemudian lambat. Lama-lama lambat sendiri, tik 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 begitu kalau tidak segera mendapatkan pertolongan. Kemudian di antara tanda shock juga adalah wajah atau kulit tampak pucat karena suplai darah yang berkurang, oksigen yang berkurang pada jaringan-jaringan di tubuhnya. Termasuk juga tekanan darah. Ketika ditensi, orang yang mengalami shock, tekanan darahnya bisa mengalami penurunan. Jauh dari tekanan darah normal. Orang dewasa tekanan darah normal kisaran 120/80. Maka orang yang shock bisa di bawah 90. Sistolnya atau bagian atasnya di bawah 90, bagian bawahnya di bawah 50 ke bawah. Ini adalah di antara tanda-tanda shock yang sering ditemui di sekitar kita. Kemudian teman-teman sekalian, di antara tanda shock yang lain adalah penderita mengalami mual-mual seperti mau muntah. Kemudian napasnya juga terengeh-engeh atau napasnya pendek-pendek. Ya, ini adalah di antara tanda-tanda shock pada orang yang mengalami gangguan peredaran darah, gangguan sirkulasi darah pada sistem peredaran darahnya. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami shock? Nah, ini akan kita bagi juga menjadi beberapa jenis shock, ya. Tentu saja akan saya sampaikan dengan bahasa yang mudah, bahasa yang awam sekali untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, shock yang terjadi akibat infeksi. Ya, ini adalah shock, kalau dalam istilah medis disebut shock sepsis. Ya, shock yang terjadi akibat orang yang mengalami gangguan pada tubuhnya karena suatu penyakit kronis biasanya, atau karena suatu penyakit yang menyebabkan dia dipasang ventilator, alat bantu napas terlalu lama sehingga terjadi infeksi. Kemudian juga orang yang mengalami penyakit misalnya tipes yang lama, mengalami gangguan-gangguan di sistem tubuhnya yang menyebabkan dia itu seluruh jaringan tubuhnya termasuk otaknya mengalami infeksi. Sehingga inilah yang disebut dengan sepsis saja atau shock sepsis. Ketika mengalami penurunan kesadaran, maka inilah yang disebut dengan shock sepsis. Kemudian jenis shock yang selanjutnya adalah shock anafilaktik atau shock karena alergi, yaitu orang yang mengalami penurunan kesadaran dengan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi yang diakibatkan oleh faktor-faktor alergi seperti alergi makanan, misalnya makan udang. Orang yang makan udang bisa juga mengalami shock anafilaktik, alergi berat, dia tidak sadar, dia kemudian ditandai pula dengan tubuhnya mungkin biduren, ya, gatal-gatal di awalnya, penurunan kesadaran juga bisa terjadi, atau makan ikan laut, atau karena disuntik obat. Ini yang perlu kita waspadai. Pada orang-orang tertentu kadang ada obat, ya, yang disuntikkan ke orang tersebut mengalami alergi yang berat sehingga terjadi penurunan kesadaran. Inilah yang disebut dengan shock alergi atau shock anafilaktik.
Kemudian shock yang selanjutnya adalah shock kardiogenik, yaitu shock yang terjadi karena gangguan pompa jantung, ya, karena jantung dalam memompa darah itu tidak maksimal. Ya, bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan jantung. Misalnya pada orang yang mengalami jantung koroner, orang yang mengalami misalnya kesetrum listrik, itu bisa terjadi. Nah, jantungnya kacau, ya, irama jantungnya kacau, ini adalah shock kardiogenik. Kemudian shock yang lain adalah shock hipovolemik, yaitu shock yang terjadi akibat berkurangnya cairan dalam tubuhnya. Karena perdarahan yang hebat terus-menerus, karena mungkin dia muntah-muntah yang begitu banyak, diare, sampai pucat dan sebagainya, dan penurunan kesadaran inilah yang disebut dengan shock hipovolemik, yaitu shock yang terjadi atau penurunan kesadaran yang terjadi akibat banyaknya cairan tubuh yang keluar, sehingga tubuh mengalami kekurangan cairan, yang ini menyebabkan terjadinya gangguan sistem peredaran darah di dalam tubuhnya. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi satu shock yang lain, yaitu shock neurogenik, yaitu shock yang terjadi karena gangguan pada sistem saraf. Misalnya pada orang yang mengalami nyeri yang sangat hebat, sehingga dia sangat hebat tidak tertahankan mengalami penurunan kesadaran. Misalnya pada orang yang jatuh dan mengalami cedera tulang belakang atau patah tulang, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan gangguan sistem saraf. Inilah yang disebut dengan shock neurogenik. Nah, teman-teman sekalian, apa yang perlu kita lakukan ketika seseorang mengalami shock? Untuk menolong orang yang mengalami shock, maka perlu dikaji tentang penyebab dari shock tersebut. Nah, karena cara mengatasinya disesuaikan dengan penyebabnya. Ketika kekurangan darah misalnya, maka dia disuplai darahnya, ya, ditambah cairannya, kemudian dilakukan pantauan tanda-tanda vital, kemudian juga ketika dia HB-nya atau hemoglobinnya, darahnya banyak berkurang, maka dia harus ditransfusi darah. Demikian pula ketika shocknya terjadi karena faktor alergi obat, maka dia dikasih obat-obat untuk anti alerginya, di samping obat-obat lain untuk meningkatkan kesadaran. Di samping juga diberikan pantauan terhadap tanda-tanda vitalnya, yaitu tensinya, nadinya, pernapasannya dibantu dengan oksigen. Dan ini tidak bisa dilakukan di rumah atau Anda melakukan sendiri, tapi harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita di rumah? Sebelum ke rumah sakit, itu perlu kita berikan pertolongan secepatnya di rumah. Yang pertama, istirahatkan penderita. Baringkan di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, ya, dengan posisi kepala lebih rendah, ya. Jangan dikasih bantal dulu. Artinya biar suplai darah ke otak lebih banyak, lebih mudah teraliri, sehingga akan terjadi perbaikan minimal. Yang paling utama adalah di sel-sel otak lebih dahulu. Kecuali pada daerah gegar otak, misalnya karena kecelakaan sehingga terjadi perdarahan di kepala, maka ini justru tidak dianjurkan untuk kepala lebih rendah. Kemudian ketika terjadi perdarahan, maka segera hentikan perdarahan, ya. Dibersihkan lukanya, kemudian lakukan penghentian perdarahan, misalnya dengan kain, kalau ada kasat steril, kalau tidak ada, ya, dengan kain apapun yang bersih, yang sudah disetrika kalau bisa, kemudian ditaruh di situ, kemudian diikat sehingga tidak terjadi perdarahan. Diikat artinya dibalut yang kencang. Kalau sudah dipatah tulang, maka dibidai tulangnya, misalnya patah tulang di sini, maka ini dikasih kayu di sini, kemudian diikatnya, sehingga tidak terjadi mobilisasi atau goncangan atau goyang-goyang yang akan menambah nyeri yang hebat. Tidak lupa selimuti korban. Kalau pakainya basah, ganti yang kering yang nyaman, selimuti biar tidak kedinginan, sambil segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang memadai, ke rumah sakit, ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan yang terdekat di tempat Anda, ya. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika mengalami shock, pengertian shock, tanda-tanda shock. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bagi saya sendiri. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.